anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, di saat mentari pagi sudah mulai menghangat, ditimpali dengan hembusan angin pagi yang cukup menyejukkan, di tengah-tengah suasana kegembiraan ini, kita masih tetap berkewajiban untuk membaca selawat buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW sebagai ekspresi cinta kita kepada beliau. Walaupun kita tak pernah melihat, hanya sekedar mendengar nama-namanya disebut oleh para alim ulama, baik dengan senandung syair-syair yang digubah oleh para penyair pada masa lalu, ataupun senandung lagu-lagu yang bersifat prosa yang digubah oleh para penyanyi. Justru itu semakin membuat kita menjadi semakin rindu kepada beliau, ingin bertemu rasanya setiap hari. Tetapi kalau tidak bisa bertemu setiap hari, sekali saja seumur hidup sebagai obat rindu kita sebelum kita bertemu di hari kiamat kelak. Di saat beliau bersujud di hadapan Qadir Abu Jalil, minta dan meminta supaya pintu syafaat dibuka. Pada saat itulah Rasulullah mengutamakan kita sebagai umatnya. Maka patutlah kita menjadi umat yang tahu diri, senantiasa menegakkan sunnah beliau, berselawat buat beliau. Maka salah satu sunnah yang bisa kita tegakkan dengan secara sempurna adalah sunnah nikah. Makanya Rasul mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah salah satu daripada sunnahku. Paman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka dia tidak termasuk umatku. Artinya apa? Dia ingin bersenang-senang bersama perempuan, tapi bukan melalui proses pernikahan. Bukankah kita sering mendengarkan di saat Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang bernama Ikaf. Ikaf itu memiliki body building, postur tubuhnya atletis, dia tampan, dia kaya, cuma tak punya istri. Dia ditanya oleh Rasulullah SAW, Ikaf, kau sehat ya? Alhamdulillah sehatnya Rasulullah, jasmani dan rohani. Kau juga orang kaya? Ya betul, saya pengusaha sukses, pengusaha muda yang sukses. Sudah punya istri tidak kamu? Nah ini masalahnya, Rasulullah belum punya istri. Maka Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati, nikahlah sunnahku. Iza syi'ta an takuna ma'iyya fatarghab fi sunnati. Kalau kau ingin terus bersama saya, kau harus suka terhadap sunnah saya. Wa illam tasha fatashab an-nasara wal yahuda. Kalau kau tidak suka terhadap sunnah saya, silahkan bergabung bersama pendeta-pendeta Nasrani dan pendeta-pendeta Yahudi. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, khiyarukum zawwajukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang nikah. Syirarukum adzabukum, orang-orang yang paling jahat di antara kalian adalah orang-orang yang tidak mau nikah tapi tetap mau bersenang-senang. Wasyiraru mautakum adzabukum, orang mati yang paling jelek kematiannya adalah orang yang mati dalam keadaan membujang. Maka Ikaf pun menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Kalau begitu nikahkan saya Rasulullah bersama perempuan pilihan engkau. Maka dipilihkan dia seorang gadis yang bernama Barikah. Nama gadis itu Barikah Al-Khumairi. Nah,
dinikahkanlah beliau. Akhirnya rumah tangga daripada ikab tersebut menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana sih cirinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu? Apakah rumah tangga yang hanya kita gunakan untuk berkelakar laki dan perempuan bersenang-senang? Ciri yang pertama adalah memang apabila dengan kita membangun rumah tangga, kita semakin dekat kepada Allah. Semua media yang kita pergunakan untuk dekat kepada Allah kita tingkatkan. Kita rajin sholat, kita rajin zikir, kita rajin baca Al-Quran, rajin berselawat, rajin bersedekah, berimpak, berzakat kalau punya. Kemudian yang kedua, kita semakin banyak bersilaturahmi dengan keluarga kita secara internal, keluarga istri kita, kemudian dengan para tetangga. Lalu yang ketiga adalah memang kita harus mempunyai perbekalan, punya zat, punya bekal untuk bekal kita membangun rumah tangga. Karena sesungguhnya membangun rumah tangga itu sebuah jihad, sebuah perjuangan yang akan melahirkan umat Muhammad SAW. Saya seringkali mengatakan bahwa Islam memang tidak disebarkan dengan sebuah peperangan. 57 kali Rasulullah SAW mengadakan peperangan dalam rentang waktu 9 tahun di Madinah. Kita bisa bayangkan berapa sih yang bisa diislamkan lewat sebuah peperangan. Karena memang bukan tujuannya mengislamkan orang, peperangan itu bukan. Karena peperangan dalam Islam sifatnya defensif, bukan preventif. Defensif artinya membela, bukan menyerang. Ketika orang kafir menyerang, barulah kita membela. Tidak dibenarkan umat Islam menyerang duluan terhadap orang kafir. Tidak dibenarkan. Kalau umat Islam menyerang duluan, berarti dia akan menumpahkan dirinya ke dalam neraka. Sebab apa? Islam rahmatan lil alamin. Islam tidak disebarkan peperangan. Justru berapa yang bisa masuk Islam dengan selama peperangan itu? Boleh bilang tidak ada. Karena Islam tidak disebarkan peperangan. Tetapi dengan pernikahan, kalau beliau nanti ditakdirkan punya anak 2 saja, yang 2 itu nikah lagi. Anak-anaknya punya anak 2, sudah 4, terus sampai hari kiamat. Berapa ribu tahun akan terjadi hari kiamat? Lagi berapa ribu tahun? Ada yang mengatakan akan terjadi tahun 1500 Hijriah. Berarti kalau sekarang lagi berapa tahun jadinya? Lagi berapa tahun? Itu adalah bayang-bayang kosong yang tak punya dalil yang kuat. Maka hari kiamat ini terjadi adalah setelah dari Nabi Muhammad seperti umur dunia yang dulu. Sejak diciptakan alam ini sampai Nabi Muhammad dibangkitkan dari Nabi Rasul, lalu dari Nabi Muhammad sampai seumur itu, sehingga Nabi Muhammad menjadi tengah-tengah. Baru akan terjadi hari kiamat. Sebab tanda-tandanya belum ada. Hanya omong kosong itu yang mengatakan ini tandanya itu omong kosong. Hanya retorika orang-orang yang jual kaset. Maksud saya adalah apabila surga itu, kuota surga sudah dipenuhi oleh umat Muhammad SAW, maka nanti berarti baru akan terjadi hari kiamat. Itu pun belum. Karena apa? Dengan penuhnya kuota surga, kuota neraka belum. Kalau sudah penuh kuota surga, maka umat Islam dimatikan dengan tiupan angin halus yang membuat kaum muslimin pada tidur. Tidurnya adalah kematian. Setelah itu berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Terus diperbanyak. Makanya pada saat itu nanti tidak ada kaum muslimin, yang ada orang kafir saja. Pada saat itulah 50 perempuan paling tidak bersenang-senang dengan suara laki-laki. Pada saat itu juga boleh jadi anak-anak perempuan akan dinikahi oleh bapaknya, kakak dinikahi oleh adiknya, adik dinikahi oleh kakaknya. Supaya apa?
mempercepat lahirnya manusia-manusia kafir agar cepat penuh kuota neraka, baru terjadi hari kiamat. Kalau sekarang ini masih jauh sebelumnya sebenarnya. Kenapa? Sekian banyak planet yang diciptakan oleh Allah, masa hanya sekedar jadi padangan? Bintang-bintang yang begitu banyak sekedar jadi pajangan? Bukan, Allah tidak pamer, tetapi harus dimanfaatkan oleh manusia, bukan untuk sekedar jadi penguat akidah, tapi adalah juga untuk jadi konsumtif, jadi perkembangan umat Muhammad SAW. Ketika umat Muhammad menguasai dunia, barulah nanti akan terjadi cepat terjadi hari kiamat. Maksudnya adalah apa? Jangan sampai panik dengan iming-iming retorika orang para penceramah, penjual kaset yang mengatakan hari kiamat akan cepat terjadi. Itu adalah merupakan retorika kosong tanpa dalil yang kuat. Maka oleh sebab itu silahkan putra-putri kita kalau mempunyai kesempatan untuk nikah dan memulai kemampuan, silahkan pada nikah supaya umat Muhammad cepat banyak. Karena Muhammad nanti akan bangga melihat umatnya yang banyak dari kiamat lantaran umatnya mau nikah. Kalau tidak bisa dua, ya pada mana tiga lah. Pada mana tiga ini para ustadz muda ini masih yang kuat-kuat ya. Kalau yang sudah tua mungkin nggak bisa. Ini maksudnya yang usia produktif. Begitu dia nikah tiga, nanti tahun depan tiga lahir umat Muhammad. Itu kan banyak jadinya. Jangan yang muda-muda justru menunda masa pernikahannya. Ya, saya rasa umat Muhammad yang perempuan juga rela dimadu. Hanya beberapa orang saya juga suka dimadu. Kenapa? Karena dia tidak paham akan makna daripada sebuah sunnah Rasulullah yang sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang tidak paham itu yang tidak mau dimadu. Yakin saja, yakin. Kita ini umat Muhammad yang mabhum akan sunnah Rasulullah SAW. Silahkan. Ini tak kuat, mungkin melarang. Beliau makanya tidak berani dia madu. Iya. Ya Pak, nanti kalau sudah pensiun saja gitu. Tapi duluan sedia nanti lemes sudah. Oleh sebab yang masih ngaji muda silahkan. Untuk kami yang sudah tua-tua ya sekedar mendoakan saja atau nasihat seperti ini. 1000 kali kita menyaksikan pernikahan, kita hanya sekali disaksikan nikah. Ya Allah, ini kan rugi kita sebenarnya ya. Sebab apa? Terutama sekali perempuan. Dalam hadis terangkan, 1 tetes air susu yang dikeluarkan oleh perempuan untuk menyusui anaknya, itu adalah lebih hebat pahalanya dibanding dengan 1000 orang mati syahid di medan perang. Ketika seorang perempuan bangun karena tangisan anaknya disebabkan karena anaknya kedinginan, lalu dia perbaiki selimut anaknya, itu lebih afdol pahalanya daripada sembahyang tahajud semalam suntuk. Apalagi kalau ibu di samping dia memperbaiki selimut anaknya, dia salat tahajud, double nilainya. Kenapa? Karena itulah perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat pintu sebuah pernikahan. Kalau dia mendekap anaknya dalam ukuran waktu 1/4 jam saja, maka itu lebih hebat daripada dekapan 1000 bidadari dalam surga. Dekapan seorang anak, ibu terhadap anaknya. Inilah cara Islam memuliakan perempuan. Maka oleh sebab itu semakin tidak suka perempuan dimadu, semakin besar pahalanya. Oleh sebab itu ya boleh tidak suka, artinya tapi madunya jalan terus kan. Madunya jalan terus. Mudah-mudahan Ustaz kita yang muda sekarang ini ya gimana saja takdirnya sudah nanti. Kalau diizinkan oleh beliau, belum diizinkan ya. Dia belum diizinkan. Beliau bersimpak nanti. Keturasan. Jadi kita ucapkan selamat kepada beliau. Bagaimana saja takdir Allah nanti yang berlaku buat beliau, kita saksikan apa adanya. Namun yang jelas kita adalah termasuk umat Muhammad yang sangat senang terhadap
sunnah nikah ini tidak ada yang tidak senang. Walaupun yang tua bangka, beliau saya katakan senang peluk ya, kayu peluk jatuh. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi marah ini tidak sekedar jorak-jorak lah di rumah ini, karena hampir seru selalu beliau ini ustaz. Karena bahasa saya marah tengah yang berdok motor, jadi ditocok. Jadi marah ini disebutkan antara kesempatan ikan segala perhatian pengusaha yang sampaikan Biasa Agung atas segala sisi tutur yang munas tahun Singapura. Aku lekali hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum ilaih. Uzawwijuka bima amara Allah bihi musyrikan bima'ruf wa tasril ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.